Halo sobatku, apakah benar mitos larangan jangan duduk di depan pintu, berkaitan dengan susah jodoh dan seret rezeki? Banyak mitos yang beredar di Indonesia tentu tidak serta-merta datang begitu saja. Dari sekian banyak mitos tersebut, salah satu yang masih dipercaya oleh masyarakat yakni terkait larangan jangan duduk di depan pintu. Mari kita bahas. Seringkali orang tua zaman dulu, yang selalu menegur anaknya atau siapapun itu ketika ia duduk di depan pintu. Biasanya alasan yang dikemukakan oleh orang tua kita berkaitan dengan mitos yang diyakini secara turun-temurun. Umumnya larangan tersebut dikaitkan dengan bakal susahnya jodoh dan seretnya rezeki. Apakah benar demikian? Lalu, apakah duduk di depan pintu pamali? Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu membuat penasaran dalam benak sebagian orang. Maka dari itu, untuk menjawabnya, mari kita bahas ulasan yang telah saya himpun dari berbagai sumber berikut ini. 1. Susah dapat jodoh. Arti dari mitos terkait larangan duduk di depan pintu yang paling populer di masyarakat adalah akan sulitnya mendapatkan jodoh. Mungkin para jomblo setia sabun dulunya pernah duduk di depan pintu kali ya sobat. Secara logika, sebagian besar orang percaya tak ada hubungan antara berdiam di depan pintu dengan jodoh. Namun, mitos ini sangat kuat karena berbagai alasan dan bahkan bertahan sampai saat ini. 2. Bikin seret rezeki. Sama halnya dengan poin pertama, seretnya rezeki seseorang kerap dikaitkan jika kita yang berada duduk di depan pintu rumah. Orang tua zaman dahulu percaya bahwa rezeki seseorang akan seret andai berlama-lama duduk di depan pintu. 3. Mitos jangan duduk di depan pintu bagi wanita hamil. Keyakinan masyarakat terkait larangan wanita hamil duduk di depan pintu juga cukup besar. Banyak yang percaya apabila hal ini dilakukan oleh perempuan yang sedang hamil, maka proses persalinan bakal mengalami kesulitan dan mitos ini pun berkembang hingga sekarang. 4. Mengakibatkan sakit. Cerita bersandar di area pintu juga banyak dipercaya bakal mendatangkan rasa sakit. Hal ini karena biasanya orang berlama-lama dalam keadaan duduk sehingga bukan tidak mungkin mengalami rasa pegal dan gangguan kesehatan lainnya. Apalagi ketika cuaca sedang tidak karuan atau sudah menjelang maghrib. Karena saat maghrib itu, ialah saat pergantian cuaca dari siang menjadi malam dan dipercaya juga saat maghrib menjelang, maka para makhluk halus, jin dan lelembut saatnya mereka beraktivitas. Penjelasan logis dari larangan jangan duduk depan pintu. Seiring perkembangan zaman, tiap orang mempunyai pandangan tersendiri mengenai mitos ini. Ada yang memang masih percaya, tapi banyak pula yang mulai meninggalkannya. Ternyata, terdapat beberapa penjelasan logis yang berkaitan dengan mitos ini sobat. Kira-kira apa saja ya? 1. Menghalangi akses keluar masuk rumah. Beberapa sumber mengatakan jika larangan tersebut terkait akses keluar masuk di dalam rumah. Pasalnya, anggota keluarga yang hendak masuk atau keluar tentu saja terganggu dan merasa terhalangi oleh keberadaan seseorang yang duduk dekat pintu. Oleh karena itu, alih-alih sulit mendapatkan jodoh, alasan ini mulai banyak digunakan lantaran lebih logis. Maksudnya adalah jangan duduk di depan pintu, itu menghalangi jalan keluar masuk. Hanya saja kata-kata tambahan sulit mendapatkan jodoh, supaya yang duduk di depan pintu bisa cepat menghindar. 2. Berkaitan dengan tamu yang berkunjung. Sementara itu, alasan secara logis lainnya yakni bakal membuat tamu yang hendak berkunjung merasa tak nyaman dan bukan tidak mungkin mengurungkan niatnya. Padahal, bisa saja tamu tersebut hendak mengabarkan informasi baik untuk penghuni rumah. Maka, mitos seret rezeki sebagaimana yang berkembang di masyarakat, mungkin karena adanya peluang rezeki dari situasi seperti ini. 3. Tentang kesehatan dan kebersihan. Berada di depan pintu rumah dalam waktu lama memiliki potensi besar terpapar penyakit yang berasal dari udara kotor, seperti flu atau sesak nafas. Selain itu, potensi untuk perempuan hamil terkena masuk angin sangat besar apalagi jika cuaca buruk. Duduk di depan pintu. Menurut pandangan Islam, berada di depan pintu merupakan hal yang kurang baik, terutama karena bisa mengganggu orang lain. Pasalnya, orang yang akan masuk dan keluar tentu bakal merasa kesulitan. Sebagaimana yang tertuang dalam sebuah hadis, alangkah baiknya kita tidak menyulitkan orang lain, agar urusan kita pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hari Muslim. Di sisi lain, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya,
Buya Yahya menuturkan bahwa duduk di depan pintu yang konon berkaitan dengan sulitnya mendapatkan jodoh merupakan cerita orang tua zaman dulu saja. Nah sobatku, mitos duduk di depan pintu hanyalah kiasan nenek moyang kita. Agar hidup kita tertata dengan baik. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu tambahan. Jangan lupa subscribe ya sobat. Saya Mbah Jebluk Bandar Menyan pamit undur diri. Wassalamualaikum.